Ki, langsung mawon. Kan pertanyaannya itu tuh terkait syura atau musyawarah Pak Yai. Syura dalam Al-Quran sendiri kan sudah ada di surah Al-Syu'ara ayat 38. Niku penjelasan saking ayat niku gimana Pak Yai? Penjelasan dari ayat itu toh. Nggih. Itu dulu ya. Nggih. Kalau saya baca fama utitum min syai'in famat aula hayat dunya. Kalau di atasnya itu wah saya tidak punya. Fama utitum min syai'in famat aula hayat dunya wa ma indallahi khairun wa abqa lil ladzina amanu wa rabbihim yatawakkalun walladzina yastanibuna kabairal ismi wal fawahisha wa idza ghadibuhum yaghfirun walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun adalah ini apa yang diberikan oleh Allah dari apa saja itu berarti harta atau kehidupan dunia yang diberikan Allah kepadamu. Ini adalah masalah dunia, mata'ud dunia. Wa ma indallahi khair, dan apa yang besok yang diberikan Allah, yang di sisi Allah ini lebih baik. Artinya memang duniawiyah ini hanya suatu permainan yang pasti akan hilang, dan yang di sisi Allah ini pasti lebih bagus dan lebih kekal adanya. Itu untuk orang-orang yang beriman dan yang semua ini memasrahkan diri kepada Allah. Jadi kalau memang apa yang diberikan ini ada suatu mata dunia atau harta mata kepunyaannya barang dunia, dan yang nanti di sisi Allah ini lebih bagus dan lebih kekal, ini pandangan dari orang-orang yang iman dan hanya kepada Allah inilah dia itu berpasrah. Walladzina yastanibuna kabairal ismi wal fawahish wa idza ghadibum yaghfirun, dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, dan kalau dia itu marah maka dia itu meminta maaf. Ini adalah akhlak-akhlak dari orang-orang yang beriman. Walladzina stajabu li rabbihim wa amanu walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum, dan orang-orang yang meminta ijabah, meminta apa yang diminta ini diijabahi oleh Allah, dan dia selalu itu menjalankan sholat, dan masalah apapun ini musyawarahkan. Ini dari kalau kita baca atau kita murati dari ayat-ayat yang sebelumnya, wa mimma razaqnahum, dan orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah yaitu berinfak. Itu kan berarti orang-orang yang iman dan dia itu berpasrah kepada Allah. Artinya itulah sepertinya orang harus bermusyawarah termasuk itu. Jadi wa amruhum syura bainahum, dan permasalahan ini dimusyawarahkan diantaranya
dari siapa yang dikehendaki untuk bermusyawarah. Apa? Terus berarti pada zaman Rasulullah itu sudah dilakukan musyawarah nih Pak Yai. Wah, Nabi itu pun semua bentuk dimusyawarahkan. Masalah kecil pun itu dimusyawarahkan, kecuali itu tekstual dari Allah. Apalagi masalah dunia itu pun Nabi kan ya, terus ada sahabat bertanya, bagaimana demikian? Oh, nak masalah dunia itu adalah masalahmu. Masalahmu artinya Nabi saja sudah kita lihat bahwasanya Nabi ini adalah orang yang kerja keras. Nah, ada sahabat bertanya tentang ekonomi. Nah, masalah ekonomi itu adalah masalahmu. Sebabnya apa? Ada bidangnya masing-masing. Ada bidang pertanian, ada bidang hitungannya menjadi kuli, dan ada yang di situ ada melukis dan lain-lainnya. Itu kan masalah dunia yang kepintaran itu bisa menghasilkan keuangan. Jadi di waktu masa hidupnya Nabi pun itu selalu bermusyawarah, kecuali yang tekstual dari Allah, yaitu masalah hukum Islam atau itu syariat. Baik. Terus kan di Indonesia sendiri kan ada musyawarah mufakat Pak Yai. Apakah itu ada landasan hukumnya dalam negara kita Pak Yai? Loh, kan sudah mufakat itu kan sudah musyawarah. Mufakat kan berarti kan sudah musyawarah ini. Nah, nanti kalau dasar hukumnya ini kan sudah wa amruhum syura bainahum, terus digedok. Ya tak? Nah, contohnya seumpamanya kemarin itu ada kasus namanya Gibran, ya. Gibran secara hukum ini kan masih mengambang di waktu itu. Hanya terus ada menyusupkan 40, seharusnya 40 ke atas. Tapi kalau tidak-tidaknya ada yang pernah menjadi pejabat. Kenyataan Gibran itu sudah menjadi pejabat di Solo, ya toh, 35. Tapi kan itu adalah mufakat dan itu pun sudah dimasukkan ke ranah pengadilan hukum. Kenyataan itu kan hukum. Wong kan hakim ada termasuk tangan Allah, gedok kan jadi ya teruskan. Wong itu sudah mufakat kan gitu. Lah, masyarakat itu pun ada yang sepakat dan ada yang kontra. Itu wajar sejak dulu. Jadi tidak banyak sekali contoh. Saya sering sekali yang namanya Bahsul Masail. Tahu Bahsul Masail? Membahas masalah agama, furu'iyah. Sana bagaimana, sana. Lah, terus ada musoheh, artinya ada sesepuh yang menguatkan mana yang paling kuat dalam rujukan atau wadkok.
rujukan itu bakso masail itu ya kalau membahas masalah ini kan berarti musyawarah. Contoh kemarin itu contoh kemarin ya sing apa itu ular dijadikan merah, dijadikan bahan untuk merahkan itu Yakul. Hah? Yakul nggih. Susu. Itu kan yang sudah menjadi itu toh barang ular tahu ular Nggih. itu diproduksi terus berkembang biak. Nah itu kalau sudah banyak digiling dan diproses itu untuk pewarna merah apa jenisnya pewarna. Nah dari MUI mengatakan itu boleh, tapi yang bakso masail dari NU ini mengharamkan karena ini mengambil perkara yang menjijikkan. Nah, artinya dia itu barang mati dan itu sudah barang haram toh, perkara yang menjijikkan. Di situ ada pro dan kontra dua sisi, yaitu satu mengharamkan, satu menghalalkan. Ini turut mana? Karena apa? Yang dari MUI ini nanti kalau diharamkan, dampak dari mengharamkan ini kan nanti pabrik nantinya mati karena apa? Masyarakat tidak terus bekerja di sini. Tapi kalau hukum ini, kalau mengambil hukum ya harus mengambil yang kuat. Sebabnya apa? Tanpa itu pun bisa hidup. Lah sekarang pandangan sekarang pokoknya kaya, pokoknya bisa makan dari pabrik. No makan tidak dari pabrik pun bisa. Itu pun contoh, semuanya itu dalam semua musyawarah terus ada penentuan hukum. Lah siapa? Yaitu ada finalis 4 atau 5 itu musyawarahnya nanti terus dikumpulkan. Ini bagaimana? Keputusan ada ini, yaitu haram karena ini termasuk barang najis umpamanya. Betul. Dan itu ya sudah menjijikkan karena yaitu sudah mati menjadi bangkai. Ya, itu. Kemudian Pak Yai, kan di Indonesia termasuknya kan banyak terjadi diskriminasi sosial Pak Yai. Apakah musyawarah mufakat itu bisa menyelesaikan persoalan diskriminasi sosial itu Pak Yai? Ya silakan. Itu sudah musyawarah dan sudah disepakati ya. Ya itu pun tadi kan menjadikan satu mengharamkan bahwasanya ren apa tuh jeneng kulit nak kok jenenge ular limo ya itu ya Ulat sutra. bukan masyaallah ren ngono kan kok itu kan sudah nanti diskriminasi ke bawah. Sebabnya apa? Nanti kalau itu diharamkan kan gimana? Wah, aku kok terus tidak ngambut gawe di situ. Gitu. Nah, musyawarah sampai kapanpun pasti ada yang kontra dan ada yang pro. Itu pasti. Wong itu saja dalam hukum
itu masih ada jalan untuk bagaimana mencari celah-celah untuk bisa punya saya ini bisa terangkat. Jadi kalau masalah hukum, ya, kenyataan yang sudah ada saja. Kan kalau orang yang wasariku wasarikotu faktau aidiyahuma jazaan, pencuri kalau sudah mencuri batas-batas yang ada, maka dipotong tangan. Itu negara Islam atau hukum Islam. Nah sekarang kalau di Indonesia bagaimana? Apa yang mengembalikan hukum Islam? Nah nanti kan susah lagi untuk kita ya bernegara hukum. Itu pun pakai musyawarah. Contohnya apa sampean lu yang ngomong itu? Contoh misal diskriminasi sosial itu tuh contohnya ibadah, tempat ibadah, pembangunan tempat ibadah. Diskriminasi seumpamanya diskriminasi, contohnya diskriminasi agama. Ya itu kan miturut musyawarah di tingkat atas atau dalam negara kita sudah ada batasan. Kalau di situ sudah kurang lebih 40 orang bisa membuat masjid. Tapi kan sudah di tingkat atas. Sudah musyawarah toh. Nah, itu pun ya kalau memang di tingkat bawah ya harus aminah wa atokna. Nah, tapi permasalahan seumpamanya di Papua sana sudah ada 40 orang, ya toh. Ini belum bisa membuat karena apa? Karena ini tadi diskriminasi sosial. Sebabnya apa? Karena memang ya belum kuat untuk ya secara jiwa sosial ini belum kuat, sehingga ya koyo-koyo kalau undang-undang negara kan sudah bisa, tapi di Papua ya bisa dikerutuki terus benda dino. Sebabnya banyak yang Kristen atau non Muslim. Contoh seperti mana nih? Kalau yang di Salatiga ini ya akan membuat gereja, tapi lingkupnya itu belum mendukung. Kalau sudah 40 atau berapa, ya harus tidak diperbolehkan ya. Loh, saya beragama demikian. Loh, tapi kan harus sepakat dengan apa yang sudah menjadi undang-undang. Pokoknya itu pasti akan menjadikan diskriminasi. Itu miturut siapa yang menerima, yaitu orang Timur Muslim akan membuat masjid, tidak berani. Karena apa? Karena ketakutan. Karena ketakutan, sehingga ya belum berarti kan Muslim kan disisihkan dari itu. Lah kalau kita ini kan memang harus yaitu kalau kita itu kan lana amaluna walakum a'malukum, kowe arep gawe ngono karmu, kowe anu karmu, sing penting ayo
ayo rukun. Ning kan di Indonesia kan sudah dibatasi. Ya batasi semuanya 40 itu. Ya nak aneh kene gawe gereja kan ya rawani. Jadi kan ya hak toh. Oh ya dia itu punya dia itu termasuk agama Kristen. Katanya Indonesia itu beda agama bisa, iya, tapi ya harus ada aturannya toh. Itu kan aturannya harus sepakat dulu semua ada di atas. Nah, ini adalah undang-undang dan undang-undang itu pun melalui musyawarah. Nah iya Kang ya. Nggih. Napa? Nah, Berarti cocok ora ki mo? Ora cocok ben aku ora iso ora patah iso ngobrolno ya. cocok Pak Yai. Cocok. Kemudian Pak Yai, Tumbe. Nggih. apakah harus ada dalam memusyawarahkan masalah itu harus ada pemimpin yang memimpin permasalahan tersebut Pak Yai? Nah, mesti ini kan ya iya toh. Jadi semuanya sing musyawarah tentang apa sih ngono Terkait tadi Pak Yai diskriminasi sosial. ya loh ini kan sudah ditolak kalau memang yang diskriminasi sosial kalau di Papua ya iya kalau di sini kan ya harus sifatnya lurah Sare dan RT. Kalau di sana kan ya tidak menolak semua. Nah sini ya semuanya ya mungkin menolak semua. Nah terus semuanya punya kekuatan, semuanya ya orang 40 itu punya kekuatan musyawarah piye. Nah ini kan sudah musyawarah awake dhewe gawe masjid karena ini undang-undang sudah ada yang ada di Jakarta, artinya undang-undang negara deh ya membolehkan kalau sudah 40 orang ini boleh buat masjid. Delalah di situ punya lahan dan ada musyawarah 40 orang. Pripun? Bagaimana? Sampean pendapat sampean kan ngono ngatur alur bagaimana? Kang Tuba, pendapat sampean bagaimana? Berani enggak? Wes, berani. Loh, kok berani? Kan ngono toh, kok berani? Iya, karena kita muslim dan karena kita sudah punya dalam undang-undang sudah punya 40 orang. Maka ya kita harus berani. Ya kono, wah kula dereng, sebab apa? Lah Pak Lurah dereng wani. Lho. Napa ora wani? Kamu ge wong Pak Lurah kejem. Ora wani kula. Lah kono. Wah, senajan kula wedok ning kula Sri Kandi untuk bagaimana saya itu menjadi Sri Kandinya muslimah. Harus berani, Pak. Oh iya, wani kowe. Iya, mangke kula sing rayu. Nak wong wedok tukang rayu ya. Pak, saya yang rayu Pak Lurah nanti coba. Yes, usaha. Yang satu ya, kan harus ada pemimpin musyawarah. Bagaimana? Gedok? Masih berani? Wah, 1, 2, 3, 4, 40 kasih masuk Pak 30 gedok maju. Nah sing 10 aja menjadi aja menjadi dadi uler ana jero permusyawaratan wong wis digedhok harus sepakat wong sebabe mau 10 karo 30 angkana lah sing sok jengkel kan nyedehkan ngene iki terus wah aku ora dikanggokke iki musyawarah angkana ki wis kesepakatane menuju kemaslahatan yaitu membuat
masjid, dan itu sudah melalui jalur musyawarah 40 orang, yang 30 ACC, yang 10 belum berani, maka yang dikuatkan adalah 30 orang. Kan ngono. Semua ada pemimpin untuk alur musyawarah. Harus ada. Harus. Ning terkadang ya ujung-ujung musyawarah ngono. Nah, kuwi ngobrol jenenge. Nah, tidak bisa menentukan toh. Lain kalau memang sudah ini kan 40, yo kumpul yo, piye? Oh iya. Bagaimana? Nah, pertama ini menjadi siapa sing ngatur? Ya, saya semua tak memutuskan bahwasanya musyawarah buat masjid ini harus kita jadikan, karena musyawirin 40 orang, tapi yang menyetujui 30 orang, yang 10 orang masih ragu. Maka ini diterapkan yang 30, karena 30 sama 10 banyak yang 30. Yo, besok tuku. Nah, bagaimana kalau kita perang? Nah, kan di sini hebat. Ini kan sudah jadi, dan kenyataan nanti bagaimana? Perang tidak. Kalau kita sudah punya kan ya nanti itu undang-undang negara, kuwi perangi wani. Nah, angkano madorot atau tidak membuat masjid. Ning kenyataan wis siap mati. Kan tuh bahaya. Wis siap mati ini kan. Jadi yang satu sudah siap menjadikan, karena dengan adanya undang-undang dari negara, dan itu sudah musyawarah diantaranya orang 40. Nah, mesti jelas kalau musyawarah dengan apa? Nah, dengan lurah mesti moh, tidak boleh. Mesti ngono. Ning nek wis 40 kan wani. Tapi dengan klub, dengan undang-undang di atas. Nah, apa? Kemudian Diombe. yang terakhir Pak Yai, apa sih solusi dalam musyawarah agar mencapai solusi yang adil dan tidak berat sebelah pihak? Kabeh nek wis ngono sebelah pihak. Ora eneh. Kuwi mau to contone wong Islam kabeh ngene-ngene. Ora iso. Ya kita harapkan kan ngono to. Ini sudah kita musyawarahkan, semoga musyawarah ini menjadi pijakan untuk apa maksud tujuan di kita. Kayak ngene lho, akeh ngrapeki anak wae. Ngrapeki anak umpama ku anakku nek tak rapeki. Aku bojo. Ning sing mulo mboten kok. Ngoten iki ya mungkin tidak akan, tapi semuanya itu yang pasti harus wasawirhum fil amri. Wasawirhum wa amrum wasawirhum fil amr wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, itu kan juz 4 buka. Nasawirhum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu. Ngene apalah suaraku ya termasuk wasawirhum fil wa idza azamta Tawakkal ala Allah. Nah wis mufakat ya kita terus pasrah. Tapi kan sudah usaha musyawarah.